nggak suka di pembelajarannya. Ya ampun Ki, kamu merokok lagi? Ini area kampus, dilarang merokok. Gua satu batang aja nggak bikin kampus runtuhnya. Tapi Ki, batukmu tuh udah semakin parah. Pas presentasi aja kamu tuh sampai sesak napas. Kamu harus ke klinik, batuk kamu itu bukan batuk biasa. Nggak usah, saya yakin ya. Ki, kamu tuh nggak bisa terus-terusan abain kesehatan kamu. Kami tuh khawatir sama kesehatanmu Ki. Kanker paru-paru terjadi karena mutasi pada sel epitel berungkus. Sel tidak mati sesuai siklusnya, malah membelah dan merusak jaringan paru-paru. Sauki, setelah kelas periksakan dirimu ke klinik kampus ya. Kondisimu tidak bisa dibiarkan. Baik, Bu. Sauki, hasil ronsen kamu menunjukkan bayangan massa pada paru kiri. Ini mencurigai kanker paru stadium awal. Tapi perlu CT scan dan pemeriksaan lanjutan. Kanker? Tapi saya masih mahasiswa, Dok. Ki, kondisi ada untukmu. Jangan panik dulu, semakin cepat ditangani, peluangnya semakin baik. Tapi kamu mulai sekarang harus berhenti merokok ya. Akan saya usahakan. Aku dengar tentang Sauki, UKM Kesehatan sedang merencanakan kampanye bebas rokok. Mungkin Sauki bisa jadi contohnya. Iya, aku juga berpikir begitu. Kesadaran mahasiswa harus ditingkatkan sih. Aku dengar pembicaraan kalian, kalau memang kalian bisa buat orang lain nggak kayak aku mau ikut kampanye itu. Bagus Ki, kita jadikan kampus lebih sehat. Saya ingin berbagi cerita. Dulu saya merokok karena ikut-ikutan. Tetapi setelah ada gejala dan melihat hasil ronsen, saya sadar bahwa kanker paru-paru itu nyata. Kampus sehat dimulai dari kesadaran diri. Dan dari keberanian untuk berubah. Kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa. Jagalah paru-paru kalian, hidup hanya sekali, jangan rusak dengan rokok. Kita harus mendukung Sauki untuk memperjuangkan dirinya untuk berhenti dari merokok. Kita harus terus meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk berhenti merokok. UKM Kesehatan akan terus mengadakan kampanye bebas rokok. Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung saya. Paru-paru merupakan salah satu organ terpenting dalam tubuh manusia yang berperan sebagai sistem respirasi atau pernapasan. Anatomi paru-paru. Yang pertama adalah pleura, yaitu selaput membran tipis berlapis dua yang melapisi paru-paru dan rongga dada bagian dalam. Yang kedua ada bronkus, yaitu pencabangan trakea yang masuk ke paru-paru. Bronkus terdiri dari dua cabang, yaitu kanan dan kiri, untuk membagi udara ke lobus paru-paru. Lobus pada paru-paru terdiri dari 3 pada bagian kanan paru-paru dan 3 pada bagian kiri paru-paru. Yang ketiga ada bronchiolus, yaitu percabangan yang lebih kecil dari bronkus yang mengarahkan udara dari bronkus ke alveoli. Yang terakhir adalah alveoli, yaitu kantong-kantong udara kecil yang dikelilingi oleh kapiler darah. Fisiologi paru-paru. Fisiologi paru-paru melibatkan proses pernafasan, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Namun, ketika sel-sel abnormal tubuh tidak terkendali, mereka dapat mengganggu fungsi paru-paru dan menyebabkan kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah jenis kanker yang terjadi ketika sel-sel abnormal tumbuh tidak terkendali di paru-paru. Anatomi paru-paru terdiri dari 2 bagian utama, yaitu bronkus dan alveoli. Bronkus adalah saluran udara yang membawa oksigen ke paru-paru, sedangkan alveoli adalah kantung udara kecil yang memungkinkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Penyebab dan resiko kanker paru-paru. Kanker paru-paru dapat muncul akibat berbagai faktor yang mampu merusak sel-sel paru dan memicu perubahan abnormal. Beberapa faktor ini bekerja melalui paparan zat berbahaya, kondisi lingkungan hingga faktor keturunan. Berikut penyebab dan resikonya. Yang pertama, merokok.
Asap rokok merusak sel paru dan berisi banyak zat pemicu kanker. Makin lama dan makin sering merokok, makin tinggi resikonya. Yang kedua, asbestos. Serat asbestos yang terhirup dapat mengiritasi paru dalam jangka panjang dan memicu perubahan sel menjadi kanker. Yang ketiga, gas radon. Gas radon adalah gas radioaktif dari tanah yang bisa masuk ke rumah melalui celah lantai atau dinding. Paparan lama dapat merusak sel paru dan meningkatkan resiko kanker. Yang keempat, riwayat keluarga. Resiko meningkat jika ada anggota keluarga yang pernah terkena kanker paru, baik karena faktor gen maupun lingkungan. Dan yang terakhir, polusi udara. Paparan jangka panjang terhadap polusi seperti terkena asap kendaraan atau pabrik membuat paru sering teriritasi dan meningkatkan resiko kanker. Terima kasih sudah menonton.